Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ketemu lagi bersama saya Andreas Sastrawijaya Sandroto, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nias. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar atau readiness murid. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Pembelajaran berdiferensiasi membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Carroll and Tomlinson memberikan ilustrasi seperti menggunakan equalizer dalam merancang pembelajaran. Misalnya dari informasi yang sifatnya mendasar ke yang lebih transformatif. Kedua, minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Ketiga kebutuhan belajar murid ini harus menjadi dasar dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan melalui 3 strategi, yaitu 1. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid. Tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Contohnya menggunakan equalizer dari Carroll and Tomlinson. Misalnya, informasi apa yang kita berikan kepada anak-anak yang sifatnya foundational, siapa yang akan kita beri informasi transformasional. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Guru harus mempertimbangkan apakah dilakukan secara mandiri atau berkelompok, seberapa banyak jumlah bantuan yang diberikan, siapa saja yang memerlukan banyak bantuan, siapa yang cukup dengan pertanyaan pemandu saja. Caranya dapat dilakukan secara berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau pertanyaan tantangan di sudut-sudut minat dan seterusnya. Ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru. Produk itu sesuatu yang tangible atau ada wujudnya. Produk harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun di atas learning community, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Karakteristik iklim kelas yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. 2. Setiap orang dalam kelas saling menghargai. 3. Murid akan merasa aman. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan pembelajaran.
tidak terlalu gampang atau sulit. 6. Ada keadilan dalam bentuk yang nyata. 7. Guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena titik awalnya didasarkan pada kebutuhan murid. Setiap murid di level manapun kondisi awalnya, ia berhak untuk belajar sesuai kebutuhannya. Hasilnya tentu lebih optimal karena pembelajaran berdiferensiasi berorientasi pada murid dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan murid. Jika konten, proses maupun produk pembelajaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, tentu hasilnya akan maksimal. Potensi setiap murid dapat terasah sesuai tahapannya dan hasilnya dapat dirasakan secara individual oleh peserta didik. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran berdiferensiasi sangat mendukung pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita menerima kebenaran bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga sesuai dengan nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Orientasi dari pembelajaran berdiferensiasi yang kita lakukan adalah kebutuhan peserta didik. Jika melihat kembali visi guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi sarana untuk mewujudkan visi terhadap murid-murid kita. Kita memiliki mimpi atas murid-murid kita, dan melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, kita memungkinkan mereka untuk mewujudkan mimpi tersebut, menjadi peserta didik yang merdeka dalam belajar sesuai minat dan kebutuhannya. Budaya positif yang telah dipelajari pada modul sebelumnya juga sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya, pembelajaran berdiferensiasi dimungkinkan jika setiap orang dalam kelas saling menghargai, murid akan merasa aman, dan ada harapan bagi pertumbuhan. Hal ini hanya mungkin diwujudkan jika budaya positif sudah diwujudkan di sekolah. Demikian paparan video koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan.